Cek mic. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Sekali lagi shalom. Sungguh kita bersyukur ya, senang sekali pagi hari ini kita boleh berkumpul, kita boleh bertemu satu dengan yang lain. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan lagi bagi Tuhan untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Secara khusus dalam ibadah kita pada pagi hari ini, di minggu yang terakhir pada bulan Juni tahun 2021 ini.
Tuhan sudah memimpin dan menyertai perjalanan hidup kita di sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Karena itu pagi hari ini kita mau menyatakan syukur dan pujian kepadanya, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara seiman kita. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh, hadir di tempat ini dan siap memberkati dan melawat kita semua. Sehingga melalui persekutuan kita pagi ini, ada kemenangan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kedamaian dan sukacita yang boleh kita rasakan. Karena itu mari kita persiapkan hati dan hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia serta memuliakan namanya. Mengawali persekutuan kita pagi hari ini, mari kita berdiri bersama dengan penuh sukacita dan rasa hormat kita. Kita nyanyikan pujian KPPK nomor 13. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya, umatnya pujilah Daya pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah, pujilah padanya, besarlah berkatnya, ajaiblah kasihnya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Oh, dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, dari nur hatiku, jalan dan jadi teranglah. Pujilah, pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya, pujilah padanya, dalam bait kudusnya selamanya pujinya. Mari kita mendengarkan atas pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika selamanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum lebih jauh kita masuk dalam hadiratnya yang kudus pada saat ini, mari saya mengajak kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang berlaku atas kita, serta kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang terus memimpin kehidupan kita sampai saat ini. Dan mari kita memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini, supaya ibadah ini benar-benar membawa transformasi hidup yang mengubahkan hidup kita. Mari kita masuk dalam waktu teduh.
Ibadah kita pada pagi hari ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa yang akan menyertai di sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan merupakan satu panggilan yang diberikan kepada setiap kita orang percaya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Memang talenta atau karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita berbeda-beda dan setiap kita tidak sama satu dengan yang lain. Sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Tetapi memiliki satu talenta bukan berarti lebih buruk dari mereka yang memiliki lebih banyak talenta atau karunia. Yang harus kita ketahui adalah bahwa yang Tuhan mau adalah hendaklah kita memberi yang terbaik di dalam pelayanan kita. Dan dengan motivasi yang benar. Biarlah kita tidak menjadi pelayan Tuhan yang biasa-biasa saja. Tetapi kiranya kita menjadi pelayan Tuhan yang extraordinary. Amin. Mari kita menyatakan semangat kita untuk melayani Tuhan dengan memberi yang terbaik baginya. Bersama-sama kita nyanyikan pujian NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakanlah saja Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Ayatnya yang kedua, sanjungan dunia jauhkanlah. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dengan jerih dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Ayatnya yang ketiga, hari terakhir pun makin dekat. Hari terakhir pun makin dekat. Mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bawa mahkota milikku tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Ya, saudaraku, pujian ini sangat luar biasa. Mengingatkan kita untuk melayani Allah dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan memberikan yang terbaik untuk kemuliaannya. Saya rindu kita sekali lagi menyanyikan pujian ini, ayatnya yang ketiga saja. Sambil kita menghayati kata demi kata dalam pujian ini. Bahwa ketika kita setia melayani Tuhan, maka sesungguhnya ada janji Tuhan yang Dia berikan
bahwa suatu saat kita akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdiri bersama, sekali lagi kita nyanyikan pujian ayatnya yang ketiga saja. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkanlah langkahmu, jangan sesat. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikku tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhan. Tiap karya diberkatinya, tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Masih tetap berdiri, mari bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami kekal selamanya. Kami terus menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kami atas kebaikan-Mu yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Hari-hari yang telah kami lewati bahkan sampai saat ini, Engkau terus menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami, Engkau terus memberkati kami. Kami berterima kasih Tuhan bahwa sampai saat ini kami masih ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami terus berdoa, bersyukur dan berterima kasih untuk keselamatan kekal yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau rela menebus dosa kami di kayu salib. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, bahwa di sepanjang kehidupan ini kami tetap terus datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Ajar kami, bahwa di sepanjang kehidupan ini kami tetap terus mengagungkan Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini hamba-Mu terus berdoa untuk pertumbuhan rohani jemaat kami di tempat ini. Biarlah iman kami terus bertumbuh, iman kami menjadi iman yang dewasa. Bahkan di sepanjang kehidupan kami tetap terus mau belajar kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami tetap terus mau mengagungkan Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami yang hidup, yang terus menjaga, menyertai, bahkan terus melindungi kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi hari yang indah ini, hamba-Mu terus berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tuhan terus memberikan kemampuan kepada kami. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami.
sehingga kami dapat menyelesaikan masalah, tantangan, dan pergumulan kami dengan baik. Itu semua semata-mata karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini hamba-Mu terus berdoa untuk setiap rumah tangga yang ada di jemaat kami di tempat ini. Tuhan sertai keluarga kami, Tuhan berkati keluarga kami. Bahkan untuk hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan setiap keluarga-keluarga kami. Biarlah kehidupan keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mau terus memuji bahkan memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini hamba-Mu terus berdoa untuk setiap usaha pekerjaan yang kami kerjakan. Tuhan sertai pekerjaan kami, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kemampuan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat bekerja dengan baik, bahkan setiap pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan dapat terus buat berhasil. Itu semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu terus berdoa untuk setiap pendidikan yang kami laksanakan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, berikan kemampuan, berikan hikmat kepintaran kepada kami. Biarlah setiap pendidikan yang kami kerjakan Tuhan berkati, bahkan Tuhan dapat terus buat berhasil. Itu semua karena kasih dan penyertaan dari Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan kami kerjakan di sepanjang tahun 2021 ini. Untuk setiap ibadah-ibadah komisi, bahkan setiap ibadah minggu yang akan kami laksanakan, Tuhan berkati. Biarlah semua kesiapan yang kami kerjakan benar-benar kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ajar kami Tuhan, bahwa di sepanjang kehidupan ini kami tetap terus mau rela, tulus dan sungguh-sungguh untuk melayani-Mu sebagai satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini hamba-Mu terus berdoa untuk program jemaat dan komisi. Hamba-Mu terus berdoa untuk pelayanan Natal yang akan kami laksanakan di penghujung tahun 2021 nanti. Tuhan sertai, Tuhan berkati seluruh kesiapan-kesiapan yang akan kami kerjakan di ibadah Natal kami nanti. Tuhan berkati, bahkan semuanya itu benar-benar kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk pembangunan pastori. Setiap dana yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Bahkan untuk panitia percepatan pembangunan, Tuhan berkati mereka, berikan kesatuan hati kepada mereka. Biarlah mereka dapat bekerja dengan baik dan pembangunan pastor ini dapat terselesaikan dengan baik. Itu semua karena tuntunan-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini hamba-Mu terus berdoa untuk pelunasan pembayaran ram elektrik. Biarlah setiap dana yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Pakai untuk setiap orang-orang yang akan memberikan dana mereka. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Bahkan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Pada saat ini hamba-Mu terus berdoa untuk pelayanan kami yang ada di Persekutuan 21. Bahkan yang ada di Persekutuan 2 km 9. Kami tahu persekutuan ini ada itu semua karena kasih dan penyertaan dari Tuhan. Untuk itu biarlah setiap jemaat di sana mereka dapat bertumbuh mengenal Kristus dengan baik. Bahkan mereka tetap terus mengagungkan Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu terus berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun pada bulan ini. Berdoa untuk Bapak Wilson Ruminggo. Berdoa untuk anak Levi Yanara. Berdoa juga untuk Evangelis Umbur, bahkan setiap jemaat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama mereka. Kami berterima kasih atas kasih setia-Mu dalam setiap jemaat kami yang berulang tahun. Kami berterima kasih bahwa Tuhan terus menjaga setiap jemaat kami, sehingga mereka ditambahkan 1 tahun lagi, itu semua karena kasih dan penyertaan dari Tuhan. Masa depan mereka, harapan mereka ke depan, hamba-Mu terus pertaruhkan di dalam nama Tuhan saja. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini hamba-Mu terus berdoa untuk jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit dan pemulihan. Berdoa untuk Evangelis Ellen, Oma Martin, Saudara Iwan Tosado, Saudara Krespesik, Ibu Nuriana, bahkan setiap jemaat-jemaat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama mereka. Kami meminta kuasa dari-Mu, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bahkan hamba-Mu terus berdoa untuk makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah itu menjadi kuat baru mereka, agar mereka dapat sembuh, bahkan melanjutkan aktivitas mereka kembali dengan baik. Itu semua karena kasih dari Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk situasi dan kondisi yang terus kami alami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan kepada kami. Setiap aturan-aturan bahkan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah, biarlah kami dapat mengikutinya dengan baik. Itu semua untuk kesehatan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu bangsa ini ada itu semua karena kasih dan penyertaan dari Tuhan. Kami tahu bangsa ini bisa merdeka itu semua karena campur tangan dari Tuhan.
Untuk itu Tuhan terus memberikan keamanan kepada bangsa Indonesia kami. Hamba-Mu terus berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden dan setiap pemerintahan yang bekerja di bangsa Indonesia ini. Tuhan sertai mereka, berikan kekuatan, kerendahan hati kepada mereka. Sehingga mereka benar-benar bekerja dengan baik. Itu semua untuk kemajuan bangsa Indonesia kami. Terlebih khusus, Hamba-Mu terus berdoa untuk Kota Poso di mana tempat kami tinggal pada saat ini. Tuhan sertai kota kami, Tuhan berkati kota kami. Kami yang tinggal di tempat ini, bahkan setiap orang-orang yang tinggal di tempat ini juga. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, berikan keamanan kepada Kota Poso kami. Berdoa untuk pemerintahan yang bekerja di Kota Poso, berdoa untuk Bupati, Wakil Bupati, beserta dengan pemerintahan yang ada. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka, berikan hati yang takut akan Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka benar-benar dapat bekerja dengan baik. Itu semua untuk kemajuan Kota Poso di tempat ini. Bapa dalam kerajaan sorga kami yang datang pada saat ini, kami datang membawa setiap pergumulan kami. Dan kami terus meyakini dan percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang sanggup menjaga kami, yang sanggup memberkati kami, yang sanggup menyertai kami, bahkan yang sanggup melindungi kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, yang hamba-Mu terus serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mulai sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur untuk betapa banyaknya berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita memberi yang terbaik melalui persembahan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil kantong persembahan dijalankan, bersama-sama kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas
persembahan kita. Ibu Nining akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Terima kasih. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita memahami bagaimana kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang extraordinary. Mari kita buka hati kita dan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita dengan menyanyikan pujian Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani,
berdiri. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Seperti pujian ini berkata bahwa kami mau tetap terus melayanimu, kami tetap terus mengasihimu sebagai satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Karena kami tahu Engkau terlebih dulu datang ke dunia ini untuk melayani kami. Engkau terlebih dulu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami terus berterima kasih atas anugerah-Mu yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini terus menjadi kekuatan dan dasar dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita sampai saat ini masih tetap terus ada dalam kasih dan penyertaan dari Tuhan, amin. Pada saat ini kita akan membahas tema tentang hamba atau pelayan Tuhan yang extraordinary. Berbicara tentang pelayan Tuhan, kita pasti tahu pelayan Tuhan adalah pribadi yang tahu bahwa dirinya diselamatkan oleh Allah. Pelayan Tuhan adalah pribadi yang tahu bahwa dia menerima sorga yang kekal oleh keselamatan dari Allah. Bahkan pelayan Tuhan pasti mengerti dia melayani Allah dengan sungguh-sungguh karena dia tahu terlebih dahulu Allah sudah melayani kehidupan setiap para pelayan Tuhan. Nah, menjadi seorang hamba Tuhan bukan hal yang sangat gampang. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena dituntut untuk setia. Bukan hanya setia, kita harus rendah hati dan kita penuh kasih, bahkan kita dituntut untuk melayani Dia seumur hidup. Hamba adalah orang yang sepenuhnya taat kepada tuannya karena hidupnya sudah dibeli dan dirinya sepenuhnya harus taat kepada tuannya. Kita yang awalnya adalah hamba dosa, kita yang awalnya orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi karena kasih karunia Allah Dia datang ke dunia ini, Dia menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, Dia membawa kita menjadi hamba Allah. Maka dari itu kita harus dituntut untuk terus datang melayani Dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengapa seorang hamba harus melayani Allah? Nah, yang pertama, karena Allah terlebih dahulu datang untuk melayani setiap manusia. Yang kedua, Dia yang adalah Allah datang menjadi manusia dan menjadi seorang hamba. Makanya kita dituntut untuk menjadi hamba. Dia yang menyertai kehidupanmu, Dia yang menyertai kehidupan kita, Dia yang memberkati kehidupan kita, bahkan Dia yang menyelamatkan kita dari dosa, menebus kita di kayu salib, bahkan menyediakan surga yang kekal bagi kita. Menebus kita dengan darah yang mahal. Itu adalah alasan mengapa kita harus melayani Dia. Maka dari itu boleh saya katakan bahwa hamba yang extraordinary harus benar-benar rela memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang extraordinary pasti punya gambaran yang benar tentang melayani. Yang pertama, kadangkala orang berpikir begini,
Orang-orang kalau melihat hamba Tuhan dalam pelayanan itu seperti orang yang berbaju rapi, dia suka berdoa, dia berwibawa, dia pengkhotbah, dia pintar menyanyi, dia pintar memain musik. Itu pandangan banyak orang. Mari kita bersama-sama melihat gambaran tentang pelayan Tuhan yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasalnya yang kelima. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Petrus pasalnya yang kelima. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah juga, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kitab 1 Petrus ini, mereka adalah orang-orang yang rela hati memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Surat 1 Petrus ini dikirim kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Asia Kecil, dan Bitinia. Lebih jelasnya bisa kita lihat dalam 1 Petrus 1 pasalnya yang pertama. Nah, walaupun mereka dihina, karena kita tahu keadaan mereka pada saat itu tidak sangat bersahabat. Mereka tetap melayani Tuhan walaupun mereka dihina karena percaya kepada Kristus. Walaupun mereka mengalami penganiayaan karena percaya kepada Kristus. Walaupun hidup mereka mengalami tekanan karena percaya kepada Kristus. Mereka tetap mau memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Mereka tetap mau memberikan hati mereka untuk melayani Tuhan. Karena mereka tahu siapa yang mereka layani. Karena mereka tahu, mereka melayani Tuhan mereka yang telah menyelamatkan mereka. Ingat, mereka tetap percaya dan melayani Kristus karena mereka sadar bahwa Allah sudah terlebih dahulu melayani umat manusia. Bahkan menyelamatkan kehidupan manusia dari belenggu dosa. Ini yang menjadi kekuatan orang-orang percaya pada waktu itu. Sekalipun aku menderita, sekalipun aku siksa karena percaya kepada Allah, aku tidak pernah peduli. Karena aku tetap memegang teguh bahwa yang aku sembah adalah Yesus Kristus Tuhan, Allah, Raja kami. Aku tidak pernah ragu karena Dia akan tetap menyertai kehidupanku, karena Dia akan tetap melindungi kehidupanku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mereka tidak peduli sekalipun mereka menderita. Karena mereka tetap percaya bahwa Allah sudah menyelamatkan kehidupan mereka. Mereka tetap percaya dengan teguh bahwa Allah yang saya sembah
adalah Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kehidupan manusia. Untuk menjadi hamba yang extraordinary atau menjadi pelayan yang extraordinary, kita harus mempunyai gambaran yang benar tentang melayani Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus ini. Untuk menjadi hamba yang extraordinary atau hamba yang luar biasa, yang pertama kita perhatikan dalam ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Poin yang pertama yang terdapat dalam ayat yang kedua, untuk menjadi hamba Tuhan yang extraordinary, yang pertama melayani dengan rela dan sungguh-sungguh. Nah, situasi pada saat itu sangat tidak bersahabat dengan orang-orang percaya. Apalagi dengan para penatua atau pemimpin orang-orang percaya pada waktu itu. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena Kaisar Nero sedang mengorbankan api kebencian terhadap orang percaya. Mereka menjadi bahan ejekan. Mereka difitnah, mereka menjadi sasaran kebencian dan juga menjadi sasaran kemarahan. Petrus memperingatkan kepada mereka, sekalipun engkau menderita karena percaya kepada Kristus, tetaplah engkau melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan rela hati. Melayani dengan rela hati dan sungguh-sungguh berarti kita harus memberikan waktu untuk Tuhan, tenaga, harta, bahkan diri kita untuk melayani Dia. Di saat kita sungguh-sungguh benar, rela untuk melayani Dia, sebenarnya kita harus memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Makanya saya berkata, kalau seandainya ada orang yang pada hari Minggu tidak menyempatkan dirinya untuk datang beribadah kepada Tuhan, itu miris sekali. Karena di saat kita mempunyai waktu, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi mengapa untuk datang beribadah kita tidak bisa? Kita lebih mementingkan untuk pergi ke tempat lain daripada untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, di setiap kehidupan orang percaya atau menjadi hamba dan pelayan yang extraordinary, kita harus memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Selain waktu, kita harus memberikan tenaga kita untuk melayani Dia. Kita harus dengan rela hati dan sungguh-sungguh memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Kita harus rela hati juga untuk memberikan harta kita untuk melayani Dia. Kalau kita tidak punya harta, kita bisa berdoa untuk mendoakan pelayanan kita di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di saat kita benar-benar mau rela dan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan kita kepada Tuhan, berikan waktumu yang terbaik. Berikan tenagamu, berikan hartamu. Itu yang pertama, melayani dengan rela dan sungguh-sungguh. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, di situ saya dapat simpulkan bahwa melayani dengan rendah hati. Nah, Petrus menasihatkan kepada para pelayan Tuhan bahwa mereka harus memiliki sikap yang rendah hati. Coba kita perhatikan, di saat Petrus memperkenalkan dirinya, dia tidak mengatakan bahwa dia pelayan Tuhan yang hebat. Dia tidak mengatakan bahwa dia nabi yang hebat. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia berkata bahwa aku dan teman sekerjaku, yaitu para penatua. Dia tidak sedang menyombongkan dirinya karena dia tahu dalam pelayanan dia harus rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biasanya ada hamba atau pelayan Tuhan berkata seperti ini. Kalau bukan karena saya, gereja ini tidak akan ada. Dan bahkan ada yang berkata seperti ini, kalau bukan karena saya, mungkin gereja ini tidak akan pernah berjalan dengan baik. Ada juga yang berkata, kalau bukan karena saya, mungkin pelayanan ini tidak akan bertumbuh. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya. Kalau kita melihat kata-kata ini mungkin kelihatannya rendah hati. Tetapi sebenarnya sedang merendahkan dirinya di atas gunung. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ingat, hamba yang extraordinary meyakini bahwa pelayanan itu semua bisa ada karena Tuhan.
pelayanan itu bisa berjalan dengan baik, itu semua karena Allah kita. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan Bapak, Ibu, Saudara, tetapi karena kekuatan dari Allah. Hamba yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Hamba yang rendah hati adalah hamba yang meyakini hidupnya penuh sukacita dalam keadaan apapun. Hamba yang rendah hati adalah hamba yang selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya dalam rencana Tuhan. Hamba yang rendah hati tahu memposisikan dirinya di hadapan Tuhan. Hamba yang rendah hati tahu bahwa kehidupannya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Untuk itu kita harus dituntut terus untuk melayani Dia dengan rela dan sungguh-sungguh. Melayani Dia dengan rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itu poin yang kedua. Melayani dengan rendah hati. Poin yang ketiga. Di dalam ayatnya yang ketujuh, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Poin yang pertama tadi, melayani dengan rela dan sungguh-sungguh. Poin yang kedua, melayani dengan rendah hati. Dan poin yang ketiga, melayani dengan iman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Petrus menasihatkan bahwa segala kekhawatiran mereka harus mereka serahkan kepada Allah. Kita tahu kondisi mereka seperti apa. Kita tahu siksa yang mereka alami seperti apa. Maka dari itu Petrus menguatkan iman mereka. Bahwa di saat engkau menderita dalam pelayanan, engkau tidak perlu takut. Karena ada Allah yang menyertai kehidupanmu. Di saat engkau khawatir tentang apa yang engkau khawatirkan, bawa semuanya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu yakin bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan mereka. Para pelayan-pelayan Tuhan meyakini pada waktu itu Allah tetap akan menyertai bahkan memberkati kehidupan mereka. Nah, dalam kehidupan kita mengimani bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Baik dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan kita. Kita mengimani bahwa yang kita layani adalah Allah yang hidup, yang sudah menyelamatkan kehidupan kita dari belenggu dosa. Maka itu kita tidak perlu khawatir sama sekali. Bahwa dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu, hamba yang extraordinary adalah hamba yang yakin. Bahwa dalam kehidupannya Allah pasti akan menjaga, bahkan menyertai. Itu poin yang ketiga, melayani dengan iman. Poin yang terakhir, poin yang keempat, melayani dengan penuh kewaspadaan. Di dalam ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, poin yang keempat, layanilah dia dengan penuh kewaspadaan. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, banyak godaan di saat kita mau melayani Tuhan. Mungkin kita kadang-kala kecewa dengan orang di sekitar kita. Mungkin kita kecewa dengan hamba Tuhan. Dan kadang-kala itu yang menjadikan kita malas untuk datang beribadah, bahkan untuk melayani Dia. Kadang-kala kita sudah tidak mau benar-benar memberikan sepenuh hati kita untuk melayani Tuhan. Nah, satu hal yang harus kita sadari bahwa hamba yang extraordinary, di saat dia datang melayani Tuhan, dia tahu siapa yang dia layani. Yang dia layani adalah Yesus Kristus, bukan manusia. Karena begini, di saat kita datang, bukan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, disinilah iman kita sedang diuji. Di saat masalah dalam kehidupan yang kita alami, di saat tantangan dalam pelayanan yang kita hadapi, mampukah kita tetap terus beriman kepadanya?
bahwa Dia akan terus menyertai pelayanan kita. Kita akan tetap terus beriman kepada Dia bahwa pelayanan ini ada itu semua berjalan karena Tuhan. Pelayanan ini bisa ada itu semua karena kasih Tuhan. Aku tidak perlu takut akan pelayanan yang akan aku jalani karena aku tahu Allah pasti akan menyertai dan memberkati pelayananku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah membangun iman percayamu hanya kepada Allah saja. Banyak godaan untuk kita bisa tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Untuk kita bisa tidak mau untuk melayani Tuhan. Banyak orang mungkin berkata kepada kita, buat apa engkau melayani Tuhan, engkau tidak kaya. Buat apa engkau melayani Tuhan, toh hidupmu begitu-begitu terus. Tetapi orang yang benar-benar percaya kepada Allah, dia tidak pernah terganggu dengan apa yang orang katakan. Karena dia tahu yang mengubahkan kehidupannya adalah Allah. Karena dia tahu yang memberikan kesempatan untuk melayani adalah Allah. Seperti pujian kita yang berkata tadi, mahkota kehidupan. Kita mau memberikan hati dan pikiran kita untuk melayani Dia. Kita mau memberikan hati kita untuk mengasihi Dia. Dan kita mau memberikan hidup kita untuk benar-benar datang melayani Dia. 4 hal ini yang dapat kita pelajari di saat kita mau menjadi hamba yang extraordinary. Yang pertama, kita harus melayani Dia dengan rela dan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus melayani dengan rendah hati. Dan yang ketiga, kita harus melayani dengan iman. Dan yang terakhir, kita harus melayani dengan penuh kewaspadaan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami terus berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan terus mengajar kami bahwa di sepanjang kehidupan ini kami tetap terus mau melayani Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami hidup. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami tetap terus mau melayani Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami hidup. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini terus menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, mari bersama-sama kita akan melihat warta tayang. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom Jemaat Tuhan, senang rasanya pada minggu terakhir di bulan ini kita bisa berkumpul dan beribadah bersama lagi di tempat ini. Dan pada saat ini kami akan menyampaikan berita gereja, jadwal pelayanan, dan ibadah dalam sepekan. Dan berikut ini adalah informasinya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih, Kau tinggalkan diriku. Selamat datang di GKI Poso. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GKI Poso. Jika masih belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami menyambut saudara-saudari sekalian dengan penuh sukacita. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Wilson Ruminggo pada tanggal 1 Juli, anak Levianara pada tanggal 2 Juli, dan Bapak Evangelis Reki Umbur pada tanggal 3 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Berita gereja pertama, hadirlah ibadah persekutuan doa yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 30 Juni 2021 jam 18.00 WITA di gereja. Kedua, perkunjungan hamba Tuhan dan majelis dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 jam 17.00 WITA. Dan yang akan melakukan perkunjungan adalah Evangelis Peter, Evangelis Tony, Ibu Mary, dan Ibu Berta.
Ketiga, mari terus dukung dalam doa dan dana untuk program pembangunan pastori, pelunasan drum elektrik, dan perayaan Natal 2021. Berikut adalah jadwal ibadah dan pelayanan dalam sepekan. Ibadah 1 liturgis Bapak Wilson, singers Bella, Triska, dan Nadia, musik tim musik LCD Saudara Agil. Ibadah 2 liturgis Evangelis Tony, singers Cantika, Feni, dan Royen, musik tim musik LCD Saudara Anto. Ibadah Komisi Pria dan Wanita dilaksanakan pada tanggal 3 Juli jam 17.00 WITA. Ibadah Komisi Pemuda dilaksanakan pada tanggal 2 Juli jam 19.00 WITA. Dan ibadah Komisi Remaja dilaksanakan pada tanggal 29 Juni jam 16.00 WITA. Ibadah 2 Poso Kota Sayo dan Kawa bersama Maluko dan Ranononju akan dilaksanakan pada hari Rabu jam 18.00 WITA bertempat di Gereja GKI Poso. Sintuhu Lemba dilaksanakan pada hari Kamis jam 17.00 WITA bertempat di Gereja GKI Poso. Demikianlah informasi gereja dan pelayanan dalam sepekan. Untuk berita keuangan gereja dapat dilihat pada buletin yang telah disediakan. Atas perhatian saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mengembalikan segala puji dan berkat hanya kepada Allah saja. Doksologi, puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari terus arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Kristus saja. Jadilah berkat kemanapun engkau pergi dan berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, bahkan tuntunan dari Roh Kudus akan terus ada menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai, mari mengambil saat teduh pribadi.